Oke teman-teman, pernah nggak sih kita ngadain acara syukuran? Mungkin pas dapat jabatan baru, atau ya pas punya anak. Tradisi ini kan udah deket banget ya sama kita. Nah, tapi hari ini kita mau coba bedah sedikit lebih dalam lagi makna di baliknya. Kita mau coba bertanya, jangan-jangan nih, niat kita selama ini ada yang sedikit, melenceng? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh bayangin sejenak. Anda buka email atau mungkin surat dan wah, jantung rasanya berdebar. Sebuah promosi, jabatan baru yang udah lama banget Anda idam-idamkan di kantor. Atau mungkin kebahagiaannya datang dalam bentuk yang lain. Lahirnya seorang anak atau cucu. Pokoknya anggota keluarga baru yang bawa kebahagiaan luar biasa. Nah, dalam situasi kayak gitu, apa sih reaksi pertama kita? Udah pasti, ayo kita adain syukuran. Kita langsung undang kerabat, teman-teman, buat berbagi kebahagiaan ini sebagai tanda terima kasih kita sama Tuhan. Ini udah jadi tradisi yang mendarah daging kan? Tapi, coba deh kita berhenti sebentar dan bertanya pada diri sendiri. Apa benar pesta dan perayaan ini adalah inti dari rasa syukur yang sesungguhnya? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang mungkin selama ini kita lewatkan? Oke, pertama-tama mari kita bedah dulu tradisi syukuran ini. Pada dasarnya ini adalah praktik yang kita semua kenal kok, dan niatnya baik, lahir dari keinginan mulia untuk bilang terima kasih atas berkah yang kita terima. Dan tentu aja tradisi ini punya banyak banget manfaat positif loh. Kita jadi bisa berbagi rezeki, kita menjaga silaturahmi, dan pastinya mempererat ikatan kita di komunitas. Semua itu adalah hal yang sangat baik. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi, gimana kalau di balik niat baik ini ada sebuah perangkap spiritual yang sangat-sangat halus? Sebuah jebakan yang tanpa kita sadari bisa membelokkan niat tulus kita? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana kalau ternyata tanpa kita sadari, acara syukuran itu lebih untuk menunjukkan kesuksesan kita di mata manusia, bukan lagi murni ungkapan tulus kepada Sang Pencipta? Dorongan di balik ini disebut sebagai nafsu, rasa aku, dan minta puji. Nah ini dia nih biang keladinya. Ini adalah dorongan ego yang bisa membajak niat terbaik kita, mengubah rasa syukur yang tadinya tulus, malah jadi ajang pamer buat cari pujian dari orang lain. Perangkapnya di sini nih. Kita mulai percaya bahwa kemuliaan di hadapan manusia itu sama artinya dengan kemuliaan di hadapan Tuhan. Kita jadi mikir, oh karena saya sukses berarti Tuhan suka sama saya. Tapi tunggu dulu, apa benar keduanya itu hal yang sama? Pemikiran yang keliru kayak gini bisa bikin kita salah arah total. Kita jadi mengejar tujuan hidup yang salah. Coba kita lihat gimana ini bisa terjadi. Hidup pun akhirnya berubah jadi perlombaan tanpa henti. Kita jadi gila jabatan, pengen punya kekuasaan setinggi-tingginya. Gila harta, pengen numpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Atau bahkan gila kesaktian, mencari status spiritual cuma demi pengakuan. Semuanya didorong oleh ego. Dalam kondisi ini, hubungan kita sama Tuhan pun jadi kayak transaksi bisnis. Ibadah bukan lagi jadi tujuan, tapi cuma jadi alat. Alat untuk mencapai semua ambisi duniawi kita. Wah ini bahaya banget kan? Terus gimana dong cara bersyukur yang sebenarnya? Cara yang bisa dilakukan oleh siapa aja, nggak peduli apa status atau kesuksesan duniawi mereka. Nah, ini kuncinya. Ada pergeseran cara pandang yang fundamental. Kita bersyukur itu bukan karena Tuhan butuh ucapan terima kasih kita. Justru sebaliknya, kitalah yang butuh bersyukur. Demi kebaikan dan kedamaian batin kita sendiri. Ternyata jalannya sederhana banget loh, cuma butuh pergeseran fokus ke dalam diri. Pertama, sadari syukur itu untuk kita. Kedua, daripada ngelihat pencapaian di luar sana, coba deh lihat apa yang paling dekat dan paling nyata. Tubuh kita sendiri. Kapan terakhir kali kita benar-benar berterima kasih atas mata yang bisa melihat, tangan yang bisa menggenggam, dan setiap tarikan nafas yang terjadi begitu saja tanpa kita minta? Coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Kalau, amit-amit, kesehatan kita tiba-tiba hilang, berapapun uang yang kita punya, pasti bakal kita keluarin buat dapetin lagi kan? Ini nunjukin betapa tak ternilainya anugerah yang udah nempel di diri kita setiap saat. Nah, dengan pemahaman baru ini, cara kita memandang rezeki, baik pas lagi sedikit maupun pas lagi banyak, itu bakal berubah total. Yuk kita lihat perbedaannya. Lihat deh bedanya, jauh banget kan? Dengan paradigma lama, kalau dapat rezeki sedikit kita langsung merasa nggak puas, merasa dilaknat. Tapi dengan paradigma baru, kita tetap positif, tetap berprasangka baik. Sebaliknya, kalau dapat rezeki banyak, yang lama bikin kita sombong, pamer.
Paradigma baru justru bikin kita waspada. Tunggu dulu, ini bisa jadi ujian loh. Tujuan berbaginya juga jadi beda total. Bukan lagi sekedar pesta apresiasi, tapi murni buat berbagi dan ngurangin ego kita. Jadi, dengan pemahaman baru ini, berbagi kekayaan itu bukan lagi sebuah transaksi untuk mengapresiasi Tuhan, seolah-olah kita ini lagi bayar utang sama Dia. Tujuannya jadi murni. Satu, untuk membantu sesama. Dan yang paling penting, untuk melatih diri kita sendiri, biar nggak terikat sama harta dan rasa memiliki yang berlebihan. Semua obrolan kita ini membawa kita pada satu pertanyaan inti yang jadi penutup dari seluruh penjelasan kali ini. Pada akhirnya, ini adalah pilihan yang kita hadapi setiap hari. Apakah rasa syukur kita itu cuma sebuah pertunjukan untuk penonton, sebuah ritual sosial aja, atau ia adalah sebuah kondisi batin yang mendalam yang benar-benar mengubah cara kita memandang hidup setiap detiknya? Semoga ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua ya.